saya tinggal di Tanjung Selor, kebetulan diberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk mengurus kelompok tani Bintara Padi, Pak. Dan saya hanya sebatas mengurus saja, Pak, di kelompok ini. Dan kemudian di dalam juga saya dapat informasi dari masyarakat bahwa pernah juga mendapatkan intimidasi dari pihak perusahaan. Ya, cuma itu informasi yang saya dengar, tapi belum pernah saya mengalami sendiri. Karena sampai sekarang ini saya juga pernah menemui langsung pihak dari manajemen perusahaan. Kalau dari manajemen perusahaan menyampaikan bahwa kami sudah selesai, Pak. BCAP itu sudah selesai dan masuk dalam kawasan KIPI itu. Jadi kalau lahan-lahan masyarakat ini silakan, katanya antar suratnya ke sini. Kalau memang betul dia punya, berapa dia minta, kami bayar gitu. Tapi begitu kami mencoba melobi harga sesuai dengan ada yang tadi kami dapatkan informasi dari tim bahwa ada harga 300 berapa tadi itu, mereka tidak bisa, dan mereka hanya menyampaikan bahwa kami hanya membuka harga itu sekitar 50 tadi, Pak, atau 5.000 per meter itu. Nah itu tidak bisa lebih dari itu. Jadi kami sampai saat ini tidak berani untuk mengambil tindakan, maka kami mengambil keputusan untuk bergabung di tim ini untuk memohon perlindungan, Pak. Itu harapan kami dengan urusan-urusan yang ada di dalam kelompok. Lagi ini, Pak, karena sertifikatnya ditahan atau ditahan di boleh itu dikeluarkan apabila ada izin dari yang bersangkutan dan Kahalofon. Jadi kita sudah saksi semua di notaris. Dan lebih aman. Lebih aman. Bapak dipaksa kok, saya nggak punya. Bapak bilang ini kan tanah saya, kenapa kalian mau masuk belum ganti rugi? Cepat gitu. Ya saya juga tidak berani, Pak. Ya kan, saya cuma masyarakat biasa kok. Melawan 3 PT kan saya tidak berani, Pak. Tiga PT, Pak. PT apa saja, Pak? Yang satu PT Yang pertama satu KIPI. Dari PT Kiki. Oh, Kiki, Pak. Ya, PT Kiki. Terus dari PT Kiki. KIPI. Ya. Terus dari PT. PT BCAP. Jadi 3 ya, Pak? Ya, 3 katanya itu HGU BCAP. Tapi itu lahan, Pak, itu sudah dibersihkan, sudah ditumbang. Bukan hutang lagi, Pak. Kan belum dibayar. Belum, Pak. Oh, dia merasa udah HGU milik ini, Iya. merasa seenaknya aja punya rakyat dihabisin. Oh, sudah pelepasan ya? Belum ada pelepasan Iya. dari masyarakat. Belum, Pak. Oh, itu mesti dilawan, Pak. Jadi kami minta sama Bapak, tolong bantu kami selesaikan lahan-lahan kami di sana. Masalahnya bukan cuma saya sendiri, Pak. Mungkin banyak lagi teman-teman yang lain kena dampaknya. Cuma mungkin beliau-beliau di sini tidak hadir. Gitu loh. Ya, termasuk mungkin Bapak Adi ada. Mungkin Bapak Adi juga kayaknya kena dampaknya itu, Pak. Pak, saya mau tanya, 12 hektar itu apa tanaman apa yang ada di situ yang Bapak tanami? Kalau kami terbakar lagi. Tapi kalau lahan itu kayu besar tidak ada, Pak. Apa yang tumbuh dari sana? Apa kayu liar atau apa? Yang tumbuh itu memang kayu liar. Masalahnya di sana rawan kebakaran, Pak. Baik, terus mereka busur pakai apa itu, Pak? Pakai Excel. Pakai alat keras, apa Ya, jadi Excel, sekarang Excel. posisinya udah diratain atau udah gimana? Sudah diratain, Pak. Sudah dikumpul, ya sudah dikumpul semua kayu-kayu yang ada. Misalnya kayu itu kan habis itu, Bapak.
bukan hutan lindung lagi. Dengan alasan tanah ini hak gunanya PT IP gitu. Iya, betul. Siapa C? Senat perut mereka mengatakan sehingga kalian nggak peduli kalian siapa, ini tanah kami punya karena punya HGU gitu. Iya benar. Oke Pak, saya tanya lagi Pak mengenai alas haknya. Bapak apa alas hak yang dimiliki? Mereka menyatakan HDU punya mereka. Ya. Bapak alasannya apa? Kalau saya punya surat Suratnya Pak. desa. Surat desa ya, Iya. SKD ya. Iya. Udah tahun berapa SKD apa itu? Tahun berapa itu ya? Kira-kira. Ingat tahun berapa Pak? Sebelum BCP masukkan? Saya Alep dari Desa Mangkupagi yang kena apa kipi. Cuma kipi ini ya katanya sih besar terbesar dunia. Tapi kenapa yang ada terjadi sekarang di sana, lahan saya sendiri digusur tidak dibayar. Jadi tolong bapak-bapak perhatikan kami dan kami minta tolong bantuannya diselesaikan lahan yang digusur yang belum dibayar. Terima kasih. Siapa yang usul? Ya katanya suruhan PT KIPI ya? PT KIPI. Suruhan PT KIPI bekerja sama dengan BCHP dan PT KIKI. Ada 3 PT Pak yang bekerja sama. KIPI, dan BCP. Iya. Jadi tolong kalau ada waktu bisa kita lihat lokasi yang didorong lengkap, surat saya lengkap. Bisa Pak dilihat. Katanya Bapak ditangkap, Pak. Yang nangkap siapa, Pak? Kalau ditangkap saya tidak ditangkap Pak. Cuma intimidasi terus. Seperti apa intimidasinya? Biasanya pengancaman mengatasnamakan bahwa dari oknum, nggak tahu oknum dari mana. Itu Aparat. ya katanya dari aparat, Polisi, tentara. tapi kayaknya bukan dari tentara, bukan dari polisi. Dari Kopassus kayaknya. Yang mengatasnamakan seperti itu Pak. Luas tanah Bapak yang digusur itu perlu dibayar berapa Pak? Belum Pak. Berapa hektar? Kemungkinan kalau hektarnya dengan sama keluarga mungkin sekitar 12 hektar. 12 hektar. Iya. Kantornya masih ada, Pak? Ya kantornya masih ada Pak. Di sana masih ada. Kalau Waktu tanah Bapak disikat mereka, apa alasannya? Bapak kan bilang, ini tanah saya, kenapa mau dia gusur dari Senat? saya sempat menanyakan dengan mungkin kepala kantornya kan atau apa, saya tidak ngerti. Saya katakan bahwa ini lahan saya. Yang nyuruh gusur siapa? Katanya ini dari PT KIPI yang menyuruh gusur selesaikan 400 hektar. Iya. Katanya itu sudah utusan dari pusat. Kayak itu. Mulai kapan itu Pak? Ya. Mulai kapan terjadinya? Mulai kapan mungkin sekitar seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu ya. Ngakunya utusan dari pusat. Iya. Maksudnya dari pemerintah. Itulah yang menjadi alasan-alasan dasar dari pihak-pihak kapitalis. Saya katakan bukan investor, tapi kapitalis. Kapitalis itulah yang menjadikan dasar untuk melakukan satu intimidasi Pak terhadap masyarakat-masyarakat yang ada di kawasan KIPI atau pembangunan industri. Saya laporkan secara langsung supaya masyarakat mendengarkan. Setiap saya menemui pejabat-pejabat termasuk Bapak Muldoko di istana dan masyarakat Kaltara, saya laporkan sama Bapak juga sudah melakukan satu Zoom meeting pihak istana yang diwakili oleh Pak Eko pada saat itu untuk menyampaikan kronologis dan perkara yang ada kami alami Pak. Pada dasarnya kami selaku masyarakat Kaltara sangat berbahagia dan sangat bangga adanya kawasan kami ditetapkan menjadi kawasan industri terbesar di dunia. Tapi pada dasarnya kami juga ditindas hak-hak kami secara tidak manusiawi.
Itu kami sampaikan di mana-mana, baik pun media. Seandainya kata pun saya diberikan kesempatan oleh Bapak Presiden, dengan tegas saya sampaikan hal ini. Karena ini mampu saya pertanggungjawabkan, karena saya pelaku dan peristiwa, pemilik lahan sekaligus kuasa dari masyarakat yang ada di kawasan Tipe. Jadi lebih lengkapnya saya rasa kalau saudara-saudara saya, Pak, izin Pak Ketua dan kawan-kawan, untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan selama ini, intimidasi. Tapi sayang sekali saudara kita yang ada di Mangkopadi yang merasakan intimidasi secara langsung, Pak. Ditahan, ditangkap dengan dicarikan celah-celah hukum supaya mereka ini bisa masuk. Tapi sampai kepada penangkapan, dikatakan di kantor salah satu oknum, dia dipaksa untuk menandatangani dengan harga sukarela Rp5.000, 2.500 sampai Rp5.000. Kalau Anda mau lepas, itu salah satu wujud pelanggaran HAM terhadap kami yang di Kaltara. Sekali lagi saya sampaikan, kami sangat bergembira dan berbahagia. Kami sangat mendukung adanya suatu penetapan kawasan kami sebagai kawasan industri. Tapi di sini Bapak perlu garis bawahi, di dalamnya ada suatu penjaliman dan penjajahan hak masyarakat. Dengan tegas saya sampaikan mereka. Terima kasih. Besok karena kami masih ada di sini sampai pagi hari Jumat ya. Jadi itu satu yang terpenting supaya nanti ada bisa itu kita bisa misalnya salah satu tolak ukur misalnya untuk apa kita pergunakan untuk relasi kita di Jakarta, baik di Komisi 3 maupun di departemen terkait. Kelihatan nanti ada permainan di situ. Ada apa yang begini kan? Itu perlu sekali. Jadi tolong supaya itu disiapkan, ya. Kedua, saya pikir ini kita masuk karena ini kan kita udah mulai bekerja, nih, Pak. Jadi ini ya ada baiknya kita bicarakan secara legalitasnya lebih detail sekarang untuk mungkin persiapan pagi. Contohnya, memang sudah ada penunjukan kalau kita ini sebagai Tawar itu Pak, kami kan 5.030, nggak boleh lagi. Ya, kita ambil suara kesepakatan dari masyarakat semuanya. Yang pinggir pantai berapa, minimal, yang di tengah berapa, yang di ujung berapa. Nah itu demi kebaikan Bapak semuanya. Demi tidak Bapak-Bapak merasa dirugikan. Sepakat ya? Sampaikan, sebarkan informasi ini ke seluruh yang berkaitan dengan 10 hektar itu. Bahwa kami sudah memasakkan penuh kepada Halofon. Jadi kalau ada oknum mengaku misalnya Kopassus, TNI, polisi, nggak usah takut nggak ada takut. Kita udah ngadep gubernur dan mereka mendukung kok atas nama jajaran gubernur tadi, mulai biro hukumnya mendukung. Dia keperhatian masyarakat diberi dengan harga 50 perak apa-apanya, ya nggak ada itu. Dia juga mudah-mudahan hati dia sama sama kita. Mudah-mudahan dia tidak bermain pula di belakang kita. Tapi sekali lagi dengan kehadiran kami. Apa yang menjadi cerita tangisan dari kawan-kawan semua berkaitan dengan pembebasan tanah dari pikiran kami, dan kami coba melakukan koordinasi berbagai pihak. Jangan khawatir Bapak, kami juga ada koordinasi dengan DPR RI, juga berkoordinasi dengan teman-teman yang terkait di pemerintahan. Melihat kondisi ini semua prihatin. Yang kami dengar ini Pak Ketua, Pak ini kita mendengar dari Pak Naji dan Pak ini bahkan menjual nama Pak Luhut. Itu semua nggak ada itu. Benar itu. Ya, bahwa saat ini sudah zaman keterbukaan. Nggak perlu takut lagi mulai malam ini Bapak. Ya. Ya, saya minta tidak perlu takut lagi ya. Sepakat ya. Jadi siapapun yang mencoba mengintimidasi Bapak, katakan kami tidak mau berhubungan Bapak, kami akan berhubungan dengan kuasa kami. Kuasa kami akan berhubungan dengan hak guna usaha. Ya, nanti akan kami koordinir semuanya. Bagaimana cara harga ini yang tadinya hanya 5.000 mungkin sampai 2,5 saya dengar dari pihak Intel. Ya, kita harapkan harga itu sesuai yang menjadi harapan masyarakat. Misalnya NJOP misalnya 35.000, 50.000 bahkan 80.000 misalnya. Kita sesuaikan harga itu. Kalau tidak dia memenuhi keinginan kita semuanya, kita bertahan semua, kita nggak lepas. Nah, Bapak-bapak nggak usah khawatir. Mereka berhadapan siapa? Berhadapan dengan kami semuanya. Ya, Bapak cukup nanti menjualkan bahwa kami sudah melimpahkan kuasa kami seluruh
masyarakat kawasan 10.000 hektar ini kepada KHLOPEM yang diketuai oleh Pak Khairul Hamzah. Ya, nanti di mereka kami ke siapa KHLOPEM? Di belakang KHLOPEM siapa saja? Insya Allah mereka juga akan berpikir 1000 kali. Ya, oleh karena itu mulai besok kalau ada oknum-oknum mengaku atas nama Kopassus, atas nama TNI, atas nama polisi, tolong dipoto, dicatat siapa namanya. Bukan kita untuk jaga-jaga, bukan. Kita coba dari kooperatif dengan mereka dulu. Kalau mereka tidak mau kooperatif, baru kita ambil langkah yang berakibat pada apa yang mereka lakukan di risiko sendiri. Nah, oleh karena itu kami butuh dukungan, kesepakatan semuanya. Ketika malam ini Bapak sebelumnya juga ke Jakarta mengatakan memberikan kuasa pada KH, maka kuasa itu jangan dirubah lagi. Ini Bu, satukan visi dulu. Bapak janji nggak tidak berubah lagi? Ya. Nah, apabila ada oknum siapapun, mau ngaku jenderal, mau ngaku istana, kalau istana mau itu aja nanti ada. Tanggapin, jawaban satu aja. Pak, mohon maaf karena kami sudah kami kuasakan kepada KHLOPEM. Silakan berhubungan KHLOPEM, ini alamatnya, ini kuasa kami. Ini nomor teleponnya. Ini foto-foto orang-orangnya. Kita tunjukkan foto mereka. Tunjukkan dengan kasar, dengan Danjen Kopassus, dengan Kapolri, tunjukkan semua. Dengan ketua Menteri Kumham, biar mereka agak mencari itu. Agak stres dikit dengan kita. Ya, kita hadapi siapa dia. Karena Pak Luhut sendiri, Pak Jokowi tidak ingin. Pesan Pak Jokowi selalu didengung-dengungkan bahwa ganti kepada masyarakat bukan ganti rugi, bukan ganti apa istilahnya, ganti keuntungan, tapi ganti untung, bukan ganti rugi, ganti untung. Jadi masyarakat harus diuntungkan. Nah, bagaimana dengan adanya oknum-oknum di luar yang tadinya mengintimidasi, menakut-nakuti, kita pura-pura nggak tahu. Jawaban semua sama, kompak. Mohon maaf, pembebasan harus melalui KHLOPEM. Silakan bernego dengan KHLOPEM. Berapa harga ditetapkan, itulah yang sudah kami tetapkan dengan KHLOPEM. Ya, nanti kita kasih Nama-nama itu Pak, kuperlihatkan itu. Bapak yakinkah ini? Maksudnya ini betul-betul yang ingin memperjuangkan Bapak? Jawab kami Pak, kami belum tahu karena belum ada bukti. Memang dari pemerintah ini, dan kami Pak bingung kalau berbicara soal pemerintah karena dari awal mengatasnamakan dirinya dari pemerintah, kenyataannya Pak harga begitu per hektarnya Pak. Jadi kami bilang kalau Bang Rihan Huta Barat, dan beliau ini banyak jabatannya sebagai ketua dari Pemuda Batak Bersatu, ketua Laskar Merah Putih, dan ketua juga partai lain. Beliau ini lawyer senior. Kalau dulu ada Manohara, katanya Artistop. Ini rekan saya yang kedua ya, yang datang ke Jakarta, yang datang ke Tanjung Selor ini adalah Bapak Hadian Amir. Beliau ini sebelum di lawyer adalah di komisi yang ada di Senayan. Kemudian di sebelah beliau ini Pak Haji Ismail, advokat juga, lawyer juga, membutuhkan yaitu pangan. Nah, sementara pangan itu perlu satu lahan. Yang kedua untuk industri, tidak tempat yang lain banyak tanah, tetapi harganya sudah sangat tinggi sehingga tidak ekonomis. Ya, di Indonesia yang dilihat yang sangat strategis itu adalah Kalimantan Utara. Tadi kami diterima oleh satu ketua TGUPP, yaitu tim rapat di gedung di hotel. Ada rapat pertemuan dengan perusahaan. Oke, Bosku. Kasih. Di Pangeran Kar tanggal hari ini berapa? Di hotel Pangeran Kar